Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, kami dari Rombel Pendidikan Kimia 4B dengan saya Garam Purnama Putra dengan NIM 4301421022 dan rekan saya Dewi Nokira Pramuswari dengan NIM 4301421009. Nah, di sini kami akan menampilkan terkait dengan implementasi RPP yang sudah kami rancang. Nah, adapun pendekatan yang kami gunakan yakni scientific approach. Marilah ditonton video berikut ya. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran dan kemudahan. Nah, Kakak boleh minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Oke. Oke, seperti biasa, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, selanjutnya kakak sudah mengirim dua link berupa yang pertama itu link presensi dan yang kedua itu link rahasia. Nah, jadi yang pertama itu boleh diakses sekarang ya untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Nah, oke, di sini sudah ada 35 yang mengisi link, jadi ada satu yang tidak masuk hari ini. Oke, selanjutnya karena semua sudah mengakses link, mungkin adik-adik bisa mengakses link yang kedua. Nah, jadi yang kedua itu adalah Mentimeter, di mana kakak itu menanyakan kabar dan siap nggak nih buat belajar materi hari ini gitu pertanyaan kakak. Oke, boleh dijawab sekarang ya. Nah, ini ada yang dijawab nih, sedang sehat kak, alhamdulillah baik. Nah, kakak gimana kabarnya? Kakak juga baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah menanyakan. Semangat banget dong. Kabar baik sekali. Siap nggak siap? Harus siap. Aman kak, kabar baik sudah siap mengambil suatu. Oke, sepertinya teman-teman di sini sudah siap ya untuk mempelajari materi kita pada hari ini. Oke, sebenarnya sudah siap. Oke. Selanjutnya kak mau tanya nih terkait dengan materi sebelumnya itu adik-adik di sini tuh masih ingat nggak sih? Seharusnya masih ingat ya karena baru minggu lalu. Nah, mungkin di Leslie boleh mewakili teman-temannya untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu mungkin bisa dijelaskan apa itu reaksi kimia, apa itu massa, dan apa itu senyawa-senyawa kimia. Oke, benar sekali, Leslie. Oke, sepertinya saya rasa masih ingat ya materi jadi sebelumnya. Nah, jadi kakak tidak perlu mengulang kembali materi sebelumnya untuk ke materi kita pada hari ini. Oke, di sini kakak mau tanya. Pasti adik-adik di sini semua udah pernah melihat peristiwa kayu terbakar. Nah, jadi itu nanti masa sebelum dan masa sesudah terbakar itu nanti ada hubungannya dengan hukum yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, kemudian masa unsur air dengan setelah dia itu beku nanti itu ada hubungannya dengan hukum-hukum kita, hukum yang akan kita bahas kali ini seperti itu. Oke, sebelum itu ada lagu untuk materi kita hari ini. Oke, jadi kenapa sih kita belajar materi kita hari ini? Nah, jadi seperti yang sudah kakak jelaskan tadi ya, bahwa peristiwa-peristiwa tadi, yaitu kayak terbakar dan AFS tadi, itu ada kaitannya dengan kimia seperti itu. Jadi di sekitar kita tuh banyak sekali yang berhubungan dengan kimia. Namun pada pembahasan kali ini kita berfokus pada hukum dasar kimia yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Nah, jadi peristiwa kayu terbakar tadi itu membahas tentang massa sebelum dan sesudah terbakar. Itu masanya itu dapat dijelaskan atau dikaitkan dengan hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Sedangkan nah, mungkin selanjutnya bisa dibuka ya, buka bukunya ya. Kalau tidak salah kakak sudah menyinggung pada pertemuan sebelumnya atau minggu lalu itu, di akhir pertemuan itu sudah kakak suruh untuk membaca-baca dikit terkait dengan hukum-hukum dasar kimia ya, dan mungkin sudah ada yang merangkum ya. Oke, nah boleh dibuka bukunya sekarang ya. Nanti kita bahas lebih lanjut.
Nah, adik-adik dapat melihat ya PPT yang sudah saya sajikan ini. Jadi, hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa adalah hukum yang mengatakan bahwa massa sistem tertutup adalah konstan atau tetap. Bahkan jika proses yang berbeda terjadi dalam sistem tersebut. Atau dengan kata lain, dalam sistem tertutup, massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama atau tetap atau konstan. Nah, coba kalian perhatikan, apa sih yang ada di slide ini? Apa? Oh iya, betul sekali. Ini adalah reaksi kimia. Kenapa bisa sampai mengatakan reaksi kimia? Ayo, tadi kamu yang jawab? Nah, betul. Nah, kira-kira nih, mana yang bertindak sebagai reaktan, mana yang sebagai produk? Coba, Tegar, apa ini? Yang mana? Pintar sekali belajar ya tadi malam ya. Oke, nah di sini ada reaksi antara merkuri dengan oksigen, di mana produknya ini berupa merkuri oksida. Sekarang coba perhatikan, di sini kan ada massa ya, sama massa apa? Ya, massa reaktan sama massa produknya. Coba jumlahkan massa reaktannya. Berapa? Pintar. Nah sekarang coba hitung jumlah massa produknya berapa? Memang hebat anak-anak ibu ini ya. Oke, kita move on dulu nih dari hukum Lavoisier gitu kan. Kita akan masuk ke hukum Proust. Apa itu hukum Proust? Coba, siapa ya kira-kira? Putri, hukum Proust apa? Ya lah, boleh lah. Mungkin saya akan menambahkan ya. Jadi hukum Proust atau hukum perbandingan tetap ini menyatakan bahwa suatu senyawa kimia memiliki kandungan unsur-unsur yang perbandingan masanya selalu tetap atau konstan. Sekarang tolong perhatikan ya tabel yang ada di depan sini. Kira-kira apa yang bisa kalian amati? Ada berapa unsur penyusun garamnya? Oke. Nah, dari tabel ini kan apakah kedua unsurnya ini sudah dituliskan semua atau belum? Coba, siapa yang berani menuliskan unsurnya serta jumlah gramnya? Siapa berani? Itu Haris malu-malu. Ayo Haris, maju Haris. Daripada suntuk ya. Oke, biar nggak suntuk. Nih, saya kasih video dari YouTube. Video apa? Video penerapan hukum Lavoisier dan juga hukum Proust. Silahkan disaksikan. Oke, setelah menyimak video dan mendengarkan penjelasan tadi, nah, kira-kira ada nggak nih yang bisa menjawab apa sih penjelasan keterkaitan peristiwa pembakaran kayu massa pembakaran kayu dengan hukum Lavoisier dan si massa unsur air dibanding massa unsur air setelah dia membeku atau setelah jadi es seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak nih yang bisa jawab? Ayo, ada yang tahu nggak nih ibu lagi bawa apa? Monopoli? Iya benar, ini monopoli, tapi monopoli chemistry atau monochem. Fungsinya buat apa monopoli chemistry ini? Ya untuk belajar bareng. Oke, kali ini ibu sudah kirimkan di grup kelas kalian, silahkan dicek pembagian kelompoknya ya, di mana satu kelompok terdiri dari 3-4 orang. Nah, untuk itu sekarang perwakilan kelompoknya bisa maju ke depan untuk mengambil monochem ini, kemudian yang lainnya boleh langsung berkumpul sesuai kelompok masing-masing, dan jangan lupa buat nama kelompok sesuai dengan yang kimia-kimia gitu. Misal Dalton kah, apakah, terserah kalian, oke? Nah, adik-adik silahkan beri penilaian pada lembar penilaian yang sudah saya bagikan sebelumnya. Cara penilaiannya gimana? Coba buka lagi petunjuk dari permainan ini, silahkan dibuka. Di situ ada form penilaiannya ya. Kemudian jangan lupa membuat laporan sementara, bisa ditulis tangan. Apa saja kira-kira yang bisa teman dapatkan dari permainan ini gitu kan. Boleh masukkan saran dan masukan juga ya untuk kedepannya. Oke. Silahkan perwakilan nanti bisa mengumpulkan. Oke, terima kasih ya. Saya bawa dulu ke depan. Oke, setelah adik-adik di sini melakukan sebuah permainan yaitu monochem, kemudian di sini kakak meminta
untuk mempresentasikan hasilnya untuk ke depan. Setiap kelompok perwakilan boleh, semua maju juga boleh, seperti itu. Nah, jadi nanti setelah pada saat kelompok lain maju, nah di akhir itu nanti teman-teman dari kelompok lain itu boleh mengkritik dan memberi saran gitu, seperti itu. Nah, dan juga boleh bertanya seperti itu. Nah, nanti juga kakak akan memberikan penegasan atas jawaban dari kelompok penyaji, dan mungkin juga kakak nanti akan memberikan kritik dan sarannya. Oke, mungkin untuk kelompok pertama boleh maju duluan. Oke, silakan. Baiklah, tadi teman-teman sudah mempresentasikan ya hasil dari permainan monocam ini. Apa saja kira-kira yang dapat teman-teman peroleh gitu. Nah, kemudian di sini mungkin kita akan melakukan evaluasi dan analisis secara bersama mengenai apa yang sudah teman-teman dapatkan. Teman-teman tahu bahwasannya dalam taman ini disediakan kartu-kartu yang berisikan soal. Soalnya mulai dari yang gampang, ada pengertian mungkin, kemudian ada penerapannya, dan tentunya di sini kita belajar untuk memecahkan sebuah masalah. Dan teman-teman sangat hebat karena berhasil untuk memecahkan masalah tersebut. Walaupun ya paling adalah kurang-kurangnya dikit, tapi nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar. Nah, sehingga di sini teman-teman kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya hukum Lavoisier dan juga hukum Peirce sangat berguna jika teman-teman ketahui karena ada kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya sekedar melihat bahwasannya, oh kayu dibakar jadi abu udah, padahal itu merupakan penerapan dari hukum-hukum dasar kimia seperti itu. Gimana pembelajaran kimia kita kali ini? Apakah membosankan? Saya kira asik ya tentunya, karena kita di sini sambil bermain dan belajar gitu. Nah, tapi teman-teman jangan berbahagia dulu, karena saya akan memberikan bekal kepada teman-teman berupa PR. PR-nya itu tugas kelompok kok. Jadi saya akan minta teman-teman untuk mencari penerapan-penerapan lain terkait dengan hukum dasar Lavoisier dan juga Peirce, di mana dalam bentuk mind mapping ya, dapat dibuat sekreatif mungkin dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan post-test. Post-testnya cuma 5 soal pilihan ganda, teman-teman bisa mengaksesnya di WhatsApp, saya sudah mengirimkan link Google Form-nya ya. Saya berikan waktu 5 menit saja. Oke, saya lihat sudah 32 siswa yang mengerjakan dan rata-rata benar semua. Teman-teman sudah hebat sekali. Oke, untuk selanjutnya kita akhiri saja. Tidak perlu berlama-lama. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan saya dalam mengajar. Tentunya kita di sini sama-sama belajar. Bukan hanya Anda saja yang belajar, tapi saya juga belajar. Oke, teman-teman, tolong ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Oke, demikian video yang dapat kami sajikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video tersebut. Nah, apabila teman-teman ingin menyampaikan kritik dan sarannya, Kami kami tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.